Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang Bank of England yang beranggotakan 1. Saya sendiri sebagai moderator Fani Hamid 2116050124, 2. Sri Fatimah 2116050096, 3. Anggi Anissa Firman 2116050102, 4. Regio Rahmanda 2116050100, 5. Raihan Nugraha Daulay 2116050094, 6. Kurnia Fauzia Insani 2116050104, 7. Depi 2116050037. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sri Fatimah. Kepada Sri Fatimah disilahkan. Sri Fatimah dengan NIM 2116050096. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan fungsi kebank sentralan. Definisi dari bank sentral sendiri menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalani fungsi sebagai lender of the last of resort. Lalu fungsi dan peran bank sentral sendiri itu terbagi menjadi 5. 1 itu adalah penerbitan dan pengedaran uang. Ada 2 poin, yaitu uang yang dicetak memiliki tanda tangan dari gubernur dan atau ketua bank sentral dan juga menteri keuangan dari setiap negara. Lalu proses uang untuk dicetak oleh bank sentral melalui money creation process. Lalu yang kedua adalah penentu kebijakan moneter. Disebabkan karena bank sentral adalah satu-satunya otoritas yang berhak menerbitkan uang dan mampu mengendalikan reserve requirement. Lalu yang ketiga adalah menyediakan fasilitas sistem pembayaran. Bank sentral menetapkan peraturan dan panduan terkait dengan sistem pembayaran. Yang keempat adalah pengawasan perbankan dan yang terakhir adalah lender of last resort. Anggi Anissa Firman dengan NIM 2116050102 akan membacakan materi tentang tujuan dan tugas bank sentral. Tujuan bank sentral adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun kestabilan rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan mata uang negara lain. Dan tugas bank sentral adalah yang pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mengawasi perbankan. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Regio Rahmanda dengan NIM 2116050100 akan membacakan materi tentang tata kelola bank sentral. Dalam penerapan dan penegakan tata kelola di Bank Indonesia, diperlukan kerangka konseptual yang mengintegrasikan seluruh elemen tata kelola yang mencakup fondasi awal hingga tujuan akhir akan tercapai. Prinsip tata kelola Bank Indonesia yakni prinsip-prinsip melandasi penerapan dan penegakan tata kelola Bank Sentral Indonesia. Komitmen tata kelola Bank Indonesia yakni komitmen Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk menerapkan dan menegakkan tata kelola Bank Sentral Indonesia. Ketiga, struktur tata kelola Bank Sentral Indonesia yakni desain mengenai fungsi pelaksanaan tugas dan wewenang serta fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia. Keempat, proses tata kelola Bank Sentral Indonesia yakni serangkaian standar dan prosedur yang digunakan oleh anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia untuk memastikan Bank Indonesia untuk penerapan dan menegakkan tata kelola Bank Sentral Indonesia telah dilaksanakan secara terencana, konsekuen dan berkelanjutan. Kelima, hasil tata kelola Bank Indonesia yakni perwujudan dari penerapan dan penegakan tata kelola Bank Indonesia dalam bentuk pencapaian kredibilitas Bank Indonesia. Raihan Nugraha Daulay dengan NIM 2116050094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang BOE atau Bank of England. Yang pertama yaitu sejarah didirikannya. Presiden BOE yaitu Andrew Bailey adalah gubernur BOE dan ketua Komite Kebijakan Moneter, Komite Kebijakan Keuangan, dan Komite Regulasi Prudensial. Kemudian BOE didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan yaitu bank pemerintah dan sebagai pengelola utang negara. Saat ini tujuannya
yaitu memelihara stabilitas moneter dan keuangan demi kesejahteraan rakyat Inggris. Kuliah Fauzia Insani dengan NIM 2116010104 akan membacakan materi tentang tujuan Bank of England. Tujuan Bank of England yang pertama, memelihara stabilitas moneter, yang kedua, stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga, stabilitas sistem pembayaran. Secara kelembagaan, berawal dari bank komersial milik swasta yang kemudian dinasionalisasi pada tahun 1946. Pada tahun 1998, diberikan kemandirian dengan mandat melaksanakan kebijakan moneter yang terpisah dari pemerintah sekaligus sebagai lembaga yang independen. Tahun 2010, tugas pengawas bank dialihkan dari Financial Service Authority atau FSA kembali pada Bank of England yang dipicu krisis keuangan. Nidar dengan NIM 2116050086 akan menjelaskan tentang kewenangan BOE atau Bank of England, dan ada pun langkah-langkah penting dari Bank of England tersebut. Yaitu pada April 2013, kewenangan BOE diperluas dengan terbentuknya PRA yang mengatur dan mengawasi perbankan, lembaga keuangan mikro, asuransi, dan perusahaan investasi. Dan ada pun langkah penting dari Bank of England, yaitu yang pertama, menetapkan tingkat bunga sebesar 375 miliar pound pada 2009, yaitu setara dengan 0,5%, yang dalam sejarah Inggris adalah bunga yang sangat rendah. Dan yang kedua yaitu meluncurkan APF setelah krisis kredit global tahun 2008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari Bank of England yang menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya berturut-turut karena perang Ukraina menambah kekhawatiran inflasi yang terjadi pada hari Kamis pada tanggal 17 Maret 2022 pada pukul 19.13 waktu Indonesia Barat, yang menaikkan suku bunga untuk pertemuan ketiga berturut-turut karena konflik Rusia-Ukraina diperkirakan akan menjadi inflasi lebih tinggi dan juga lebih lama lagi. Komite Kebijakan Moneter Bank memberikan suara mendukung kenaikan 0,25% lebih lanjut ke suku bunga bank utamanya yang menjadikan 0,75%. Inflasi Inggris sudah mencapai level tertinggi 30 tahun sebelum invasi Rusia ke Ukraina, yang membuat harga energi melonjak dan akan memberikan lebih banyak tekanan ke atas pada proyeksi inflasi bank sentral. Pada pertemuan terakhir di bulan Februari, Komite Kebijakan Moneter menaikkan suku bunga secara beruntun untuk pertama kalinya sejak 2004 dan menaikkan perkiraan inflasi ke puncak 7,25% pada bulan April dengan latar belakang pertumbuhan yang kuat dan pasar tenaga kerja yang kuat di Inggris. Bank mengatakan pada saat itu bahwa pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut akan tergantung pada prospek inflasi jangka menengah yang kemungkinan dipicu oleh serangan Moskow di Ukraina dan ancaman berikutnya terhadap pasokan energi. Hanya itu yang dapat saya jelaskan.